maka konsekuensinya yaitu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan berani mengucapkan kami beriman, tetapi ketika diuji tidak bisa menerima atas ujiannya itu. Jadi satu konsekuensi bagi diri seorang mukmin adalah harus siap menghadapi ujian. Karena memang sudah jelas Allah itu menciptakan kehidupan dan kematian itu untuk mencoba siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Dalam surat Al-Mulku, Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kematian dan kehidupan itu semata-mata untuk menguji kalian bahwa di antara kalian siapa yang paling baik amal. Itu berangkat dari sini. Ini adalah merupakan perjalanan hidup kita, bahwa kita itu selalu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu kita tahu bahwa ujian itu kan minimal kita ada 3. Yang pertama, Allah menguji lewat perintah. Artinya Allah itu memerintahkan kita untuk melakukan ibadah. Contoh halnya seperti sholat. Kita diperintah oleh Allah untuk sholat, maka kita harus sabar melakukan perintah itu. Tentunya dengan tidak terpaksa, tapi justru karena Allah Subhanahu wa taala. Karena atas dasar perintah Allah kita melakukannya, dan untuk mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Dan di antaranya lagi kita diperintah Allah untuk melaksanakan puasa. Karena itu adalah suatu kewajiban. Konsekuensi seorang mukmin itu adalah harus melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Sekalipun berat rasanya kita puasa, apalagi yang sudah tidak biasa kita melakukannya. Harus menahan lapar, harus menahan haus, dahaga, dan tentunya harus menahan diri dari hawa nafsu yang akan membatalkan pahala tersebut. Yang secara lugotnya, bahasanya itu, kalau bahasa kita itu kan menahan lapar dan dahaga. Tapi tidak cukup hanya itu, karena itu kan tingkatan awam. Kalau hanya menahan dahaga dan lapar itu tingkatannya tingkatan awam. Artinya hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Kita yang orang yang sedikit punya ilmu tentunya tidak mengharapkan seperti itu. Lebih dari itu, kita harus bisa mengengkang hawa nafsu dari hal-hal yang akan membatalkan pahala tersebut. Contoh seperti kita berbohong, atau misalnya ghibah, membicarakan aib orang lain, atau memfitnah, atau melihat apa yang sesungguhnya tidak boleh dilihat dengan syahwat, dan lain banyak yang lainnya ya. Itu kan semuanya akan membatalkan atau mengurangi pahala daripada puasa kita. Wajar anak kecil itu hanya bisa menahan haus dan dahaga. Tapi kalau kita kan masa tidak meningkat gitu, puasa kita masih seperti itu aja, maka dikekang hawa nafsu kita gitu ya. Maka oleh karena itu kita harus sabar menghadapinya itu. Perintah itu harus sabar. Contoh kan di antara ujian yang terberat adalah para nabi. Inna asyadal bala al anbiya sumal aulia sumal ulama sumal amsal fal amsal. Jadi yang paling berat ujian ya Allah adalah para nabi, para rasul. Setelah itu para sahabat, para aulia, dan kesininya ulama-ulama itu diuji oleh Allah. Ubtuliyanas, bahasanya ini,
Jadi Allah uji sesuai dengan kadar keimanannya. Coba kalau kita lihat ke belakang, contoh seperti Nabi Ibrahim, begitu cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka diuji. Singkat cerita, diuji Nabi Ibrahim untuk supaya menyembelih anaknya. Itu kan ujian berat sekali. Secara logika aja tidak bisa menerima. Masa anak yang sudah didamba-dambakan kehadirannya hanya satu-satunya. Sementara itu harus disembelih. Secara logika aja kan tidak masuk akal. Tapi ini bukan masalah logika. Ini adalah perasaan. Perasaan begini apa? Merasa diri bodoh di hadapan Allah, ada merasa pintar di hadapan Allah. Kalau merasa pintar di hadapan Allah, yaitu contoh seperti zaman Bani Israel kan itu kejadian pada waktu Nabi Musa dikejar-kejar Firaun. Di situ ada dua golongan. Ada orang yang merasa bodoh, ada orang yang merasa pintar. Pada saat itu Bani Israel merasa pintar. Ya, akhirnya dia logikanya tidak berjalan. Dia justru ngikutin logika. Pada saat di laut kan ya, dikejar-kejar Firaun dan bala tentaranya, itu sudah buntu ke belakang, udah pasukannya udah di belakang, di depan Laut Merah, udah gak bisa apa-apa. Logikanya berjalan ya. Wah ini mudah, tidak akan selamat ini mah. Dikejar-kejar Firaun. Habis ke belakang, pasukan udah penuh, samping kiri kanan belakang, depan lah Bani Israel. Dia tidak merasa bodoh di hadapan Allah. Yang dipakainya logika, sehingga tidak mungkin kita selamat. Tapi Nabi Musa justru di hadapan Allah dia merasa bodoh. Artinya apa? Artinya dia tidak pakai logika. Maka di situ ada oleh Allah. Padrib biasokal hajar kan itu ya. Biasokal bah pangpalako kan itu ya kalau nggak salah ya. Udah ini aja. Dia karena merasa bodoh di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tidak memakai logika. Kalau logika sih memang itu gak akan selamat. Tapi kan di situ ada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka dia meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, maka diwahyukanlah oleh Allah Subhanahu wa taala. Udah itu tongkatnya di ke laut gitu sehingga pangpalakum menjadi berbelah laut itu. Sehingga baru bisa jalan tuh. Selamat kan akhirnya. Nah, itu. Terlalu panjang ya. Kemana-mana, mohon maaf. Jadi kita itu ya tadi konsekuensi orang beriman itu memang diuji baik melalui perintah atau melalui apa namanya meninggalkan maksiat. Itu harus sabar meninggalkan maksiat itu. Bahkan itu paling berat itu meninggalkan maksiat itu susah. Jangankan dicari maksiat itu datang aja ke rumah suka datang. Lagi begini-begini kadang-kadang kan ngomongin orang, lagi begini-gini. Ya itu ada aja tuh ya. Apalagi dicari-cari, nggak dicari aja dosa itu suka datang. Karena syaitona yajro majrodami kan gitu. Ibarat setan itu berjalan di diri kita itu ngikutin peredaran darah kita. Tidak akan pernah dan wajar setan itu tidak pernah putus asa menggoda manusia itu. Dari zaman Nabi Adam sampai sekarang aja terus menggoda selama belum dia tergelincir, tergoda. Terus saja. Seperti hanya orang mau ngaji, digoda. Ngapain ngaji? Mendingan main HP, mendingan apa, segala macam. Tapi misalnya suatu saat kita bisa mengalahkan setan. Tapi setan terus saja mengikuti kita selama belum tergoda. Dan seterusnya. Dan yang terakhir kita itu diuji oleh Allah melalui musibah. Ya, itu musibah. Musibah itu kan semuanya mau ujian ya. Seperti mohon maaf ya, Furqan kemarin kena musibah, itu diuji. Justru kalau kita renungi, kalau Allah sudah menguji seorang hamba, berarti tandanya Allah begitu sayang kepada hambanya. Ya, justru kalau tidak diuji, tanda tanya. Itu Firaun aja gak pernah sakit kan seumur hidup. Itu bukan ujian lagi itu. Istijraj.